Menunggu teman yang lain, saya akan menyampaikan susunan acara ibadah gereja CLCC online via Zoom Selasa tanggal 29 April 2025 pukul 04.00 WIB, pukul 05.00 waktu Hong Kong, pukul 23 waktu Jerman, Nederland. Koordinator Ibu Atanasya Pujastuti Esti dari Sidoarjo, kedua host dipimpin oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo, ketiga worship leader oleh Bapak Pastor John Sarbunan MA, 4 pembicara akan dibawakan oleh Bapak Pastor John Sarbunan MA dari Kiri, kelima doa perpetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Helena dari Pacet Mojokerto, keenam pengumuman oleh Saudara Samuel Christian dari Pacet Mojokerto, 7 doa berkat oleh Bapak Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, 8 selesai. Demikian susunan ibadah gereja CLCC online via Zoom pada pagi hari ini. Dan waktu selanjutnya saya berikan pada host kita yang luar biasa, Bapak Lukas Krisnanto, untuk memimpin ibadah pagi hari ini. Saya persilakan. Iya, terima kasih buat Atanasya Pujastuti Esti. Waktu kesempatan yang diberikan pada saya pagi hari ini, dan saya ucapkan shalom, selamat pagi. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pagi. Kesehatan, umur panjang, ini adalah berkat yang luar biasa yang patut kita syukuri atas kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Sebelum kita memuji, menyembah, muliakan nama Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, syukur kami mau naikkan kepadamu Bapa pagi hari ini. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami ingin memuji, menyembah, muliakan nama-Mu ya Bapa. Melalui ibadah pagi hari ini Tuhan, kami percaya di dalam pujian penyembahan pagi hari ini, urapan-Mu turun atas tengah ibadah kami ini Tuhan. Jamah kami Roh Kudus, urapi kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu kembali pagi hari ini menyala-nyala atas kehidupan kami ya Tuhan. Kami ingin memuji-Mu, menyembah dan memuliakan nama-Mu, karena Engkaulah Tuhan Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Pimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Biarlah kami pagi hari ini benar-benar merasakan urapan-Mu nyata atas setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami siap untuk memuji dan menyembah muliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan Pastor John untuk memimpin pujian penyembahan pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akan pujikan pujian dan kita langsung dengar firman ya. Lalu nanti orang tua kita, Pak Bruri Tikualu, akan menaikkan doa sebelum firman Tuhan akan disampaikan. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan pujikan pujian ini. Terima kasih teman-teman untuk kesabaran sudah menanti ya. Oke, kita pujikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh indah, Engkau sungguh mulia. Oke, haleluya. Ya, kita pujikan bersama. Sangat ku cinta.
Ya, puji Tuhan, kita bersyukur ya buat kasih anugerah Tuhan, dan Bapak Bruri Tikoalo dari Jerman akan berdoa buat kita semua. Dipersilakan Pak Bruri. Ya, terima kasih kesempatan Amin. diberikan pada saya. Salam, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus dan selamat pagi Roh Kudus, Bapa yang baik, penuh kuasa, dan kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu di sepanjang pagi yang indah ini. Kini tibalah saatnya kami siap mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Urapi hamba-Mu dan kami semuanya yang hadir dengan urapan kuasa Roh Kudus. Bapa Surgawi, kami buka kebaktian saat ini di dalam Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan akan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Bruri Tikoalo untuk doa yang sangat indah ya. Kita kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oke, Tuhan berkati Pak Bruri dan Bu Rosalin, orang tua kita ya. Amin. Terima kasih Pak Amin. John, sama-sama. Ya, kita senantiasa rindu untuk kedatangan ke Indonesia, bisa reuni lagi ya, ketemu lagi, ibadah di darat. Oke, ini kita tiap hari ibadah online, ibadah di udara ya. Oke, nanti setelah firman Tuhan, Ibu Andri Marantika akan menaikkan doa buat kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Oke, saudara-saudara, ada yang tahu pagi ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 263. Iya, benar sekali ya. Dan Anda tahu itu kenapa, saudara-saudaraku? Karena anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan ya. Oke, di serial yang ke-263 kita mengangkat sebuah tema di pagi hari ini adalah mahkota abadi dalam mata iman. Bilang mata iman. Mata iman yang selalu tertuju pada Yesus. Amin ya. Ya. Sudah pernah dengar lagu ini enggak? Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Ya, itu ada lagu seperti itu. Oke. Mata iman yang selalu tertuju pada Yesus. Kalau mata saudara tertuju pada Yesus, maka saya percaya hatimu yang susah tidak susah lagi, hatimu yang sedih tidak sedih lagi. Kenapa? Karena engkau selalu melihat Yesus. Waktu engkau melihat Yesus, engkau kuat. Waktu engkau melihat Yesus, engkau menang. Waktu engkau melihat Yesus, maka hatimu terhibur. Tapi ketika engkau tidak melihat Yesus lagi, engkau melihat persoalanmu, engkau melihat pergumulanmu, engkau melihat masalahmu, nah itu yang membuat engkau susah, engkau sedih, engkau stres, engkau depresi. Makanya saudara, hari-hari ini Tuhan mau engkau melihat Yesus lebih besar di atas segala-galanya. Amin ya. Waktu Petrus dia berjalan, Yesus bilang, Petrus mari datang kepadaku. Waktu dia keluar dari perahu, dia berjalan karena dia melihat Yesus berjalan di atas air. Nah, pada saat dia mulai melihat sekeliling dia, gelombang mulai gelora air, saudaraku, dan itu mulai mengganggu pikiran dan perasaannya. Akhirnya dia tidak melihat Yesus lagi. Malah dia melihat keadaan sekelilingnya. Gelombang, mulai gelora yang datang, badai, angin, ribut, saudaraku. Akhirnya membuat dia takut. Ya, sehingga dia mulai tenggelam, saudaraku. Untung dia berseru, Yesus tolonglah aku. Yesus ulurkan tangannya dan menarik dia kembali. Dan Yesus katakan, hai kamu orang yang kurang percaya. Jadi kalau orang itu tidak melihat Yesus, imannya itu akan bermasalah dan membuat dia tenggelam di dalam masalahnya. Ya, nah hari ini saya yakin kita semua punya masalah, bukan? Tapi kalau kita melihat Yesus, ya mata iman yang selalu tertuju pada Yesus, kita tidak tenggelam di dalam masalah lagi. Amin ya. Oke, ini tema yang kita angkat, mahkota abadi dalam mata iman yang selalu tertuju pada Yesus. Nah, mari kita tanya sama-sama dulu. Apakah benar ada mahkota abadi
dalam mata iman yang selalu tertuju pada Yesus? Ada. Ada, sudah pasti ada ya. Oke, lalu bagaimana kalau itu kebalikannya? Ternyata matanya tidak selalu tertuju kepada Yesus, ya, malah sebaliknya kepada masalah, kepada keadaan, kepada manusia. Apakah ada mahkota abadi di dalamnya? Tidak ada. Jawabannya sudah pasti tidak ada ya. Oke. Nah, untuk Oke. mengerti, memahami rahasia ini, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita pagi ini terambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. Ya, Dipersilakan Ibu Rosalin. ya, terima kasih Pak John. Oke, Nats sama-sama. bacaan kitab hari ini diambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan Jeringkan dulu. karena kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Amin. Perhatikan baik. Sebab kami, Paulus dan teman-temannya, ya, kami itu jamak ya. Kalau saya, nah itu tunggal, saudaraku ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang apa? Yang kelihatan. Yang kelihatan itu apa? Sakit, penyakit, Oke. ketakutan, kekhawatiran, kegagalan, penderitaan, air mata. Itu yang kelihatan. Kekurangan, kemiskinan, kemelaratan, kekecewaan, sakit hati, kepahitan, ya. Ya, saudaraku, itu yang kelihatan. Ya, melainkan yang tak kelihatan. Yang tak kelihatan itu apa? Kesembuhan, mujizat, kemenangan, pertolongan, kebahagiaan, damai sejahtera. Itu yang tak kelihatan. Amin ya. Amin. Kenapa dia tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan? Karena yang kelihatan adalah sementara. Bilang sementara. Sementara. Kalau engkau mengalami sakit penyakit itu apa? Sementara. Amin. Kalau engkau mengalami segala kegagalan, engkau mengalami kekurangan, kemiskinan, bilang itu sementara. Amin. Engkau dikhianati, engkau disakiti, engkau dikecewakan, bilang itu sementara. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, Paulus tidak Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mataku ya, ada terganggu sedikit di komputer saya ini. Oke. Baik, kita lanjut ya. Ya. Oh, oke, ini sudah bisa lagi. Ya. Oke, ini dia ya, ayat tadi sudah ya. Sebab Sudah. kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Kenapa demikian, Bapak Ibu?
Karena yang kelihatan adalah sementara, ya, saudaraku. Engkau disakiti, dilupakan, dikhianati, dikecewakan, itu sementara. Sakit, penyakit, kekurangan, kemiskinan, kegagalan itu adalah sementara, ya. Ya. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Katakan kekal. Kekal. Amin, ya. Oke. Kita akan lihat bagian penting ini, saudaraku. Kalau sekiranya nanti Bapak Ibu terlambat mencatatnya, jangan khawatir, saya akan kirimkan materi ya kepada khusus semua yang hadir di pagi hari ini, ya. Oke. Mahkota abadi dalam mata iman yang selalu tertuju pada Yesus, ya. Yesus, siapa Yesus? Yesus dia itu yang memperhatikan, ya, yang tidak kelihatan, ya. Karena yang tak kelihatan itu bersifat kekal, saudaraku. Dan ini dapat kita pelajari, saudara sekalian, ya. Kita dapat pelajari di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3, ya. Kemarin malam kita baru menyelesaikan Ibrani pasal 11, ya. Dan pagi ini kita sudah masuk di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat 3. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan, ya, ada 3 kebenaran, ya. Saudara-saudara, ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti mahkota abadi dalam mata iman, ya. Mata iman yang selalu tertuju pada Yesus. Oke. Nah, kita lihat ya bagaimana caranya mata iman ini akan selalu tertuju pada Yesus. Kita akan lihat ya bagian penting ini. Agar dapat, saudaraku, ya, agar dapat melihat selalu tertuju kepada Yesus, maka tugas kita adalah, ya, tugas kita ini, mata iman ini yang tertuju pada Yesus, selalu berpegang, ya, pada 3M. 3M sebagai berikut, kita akan lihat, ya. M yang pertama yaitu menanggalkan semua beban dan dosa. Ini dulu, ya, menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Tujuannya apa? Agar kita dapat berlari dengan cepat. Jadi ini, mata iman yang tertuju pada Yesus itu dia menanggalkan semua beban dan dosa. Kita lihat ayatnya, ya. Ibrani 12 ayat 1. Ya, Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Amin. Perhatikan, karena kita mempunyai banyak saksi. Bukan 1, 2, tapi banyak. Bukan sedikit, tapi banyak, ya. Banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi saksi itu siapa saja? Ada Habel, ada Henok, ada Nuh, ada Abraham, ada Musa, dan lain-lain tokoh-tokoh iman. Jadi mereka-mereka ini, mereka sedang menyaksikan kita dalam gelanggang pertandingan iman ini. Dan mereka sementara memberikan dukungan. Mereka sementara memberikan support. Ayo, terus. Jangan berhenti, terus berlari. Ayo, bangkit, terus berlari, terus berlari. Jadi mereka ini saksi-saksi iman yang memberikan support kepada kita, ya. Jadi mata iman yang selalu tertuju pada Yesus itu, dia harus menanggalkan dosa dulu, beban dan dosa. Saya lihat kalau seorang atlet berlari sambil memanggul beban di pundaknya, itu larinya nggak bisa kencang, Bapak Ibu. Itu akan membuat dia terhuyung-huyung, bahkan bisa jatuh, ya. Karena dia nggak punya tenaga lagi, karena dia bawa beban. Nah, seringkali waktu kita ikut Tuhan, kita dalam pertandingan iman ini, beban ini yang membuat kita berat untuk lari, saudaraku. Nggak bisa cepat. Nah, beban apa, saudaraku? Beban dan dosa, ya. Saudara-saudara,
beban ekonomi, beban rumah tangga, ya, beban pekerjaan, beban segala macam beban. Belum lagi dosa. Dosa apa, saudaraku? Dosa kemarahan, kebencian, kedendaman, sakit hati, akar pahit. Ya, dosa-dosa yang lain ini. Nah, ini menghambat perjalanan iman kita, saudaraku. Ya, jadi itu dia. Kalau kita mau mata iman kita ini selalu tertuju pada Yesus, kita perlu tanggalkan, ya, menanggalkan semua beban dan dosa. Karena itu merintangi kita. Amin, ya. Nah, kita Amin. lihat ada ajakan yang kedua. Ajakan yang kedua yaitu melakukan setiap perlombaan iman dengan mata yang tertuju kepada Yesus, ya, yang memimpin kita dalam iman, saudara. Kita lihat, ya, Ibrani 12 ayat yang kedua. Ya, Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Amin. Jadi waktu kita tanggalkan beban dan dosa itu, kita tanggalkan kepada siapa? Kita bawa kepada Tuhan, serahkan kepada Yesus. Ingat, ya, Yesus itu sudah memikul, saudaraku, ya, beban kita di kayu salib. Waktu dia memikul salibnya, dia sempat beberapa kali kan dia terjatuh di jalan Via Dolorosa itu, jalan salib, saudaraku. Itu karena dia begitu sayang kepada kita. Jadi engkau lagi, saudaraku, memikul bebanmu, serahkan kepada Tuhan bebanmu, ya. Lalu yang kedua, kita ini melakukan pertandingan iman ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus, ya. Pandang Yesus saja. Jangan pandang masalah, jangan pandang persoalan, pandang Yesus. Hatimu terhibur. Pandang suami, hatimu kecewa. Pandang istri, hatimu terluka. Pandang anak, engkau dalam keadaan sakit hati. Tapi kalau engkau pandang Yesus, hatimu terhibur, hatimu ada damai. Amin, ya. Engkau pandang keuangan ekonomimu membuat engkau susah, engkau sedih, engkau khawatir. Tapi kalau engkau pandang Yesus, hatimu damai, hatimu tenang. Amin. Ini yang kedua, ya. Kita lihat yang ketiga sekarang. Ada ajakan yang ketiga. Nah, mata yang selalu tertuju pada Yesus itu, tanda yang ketiga, dia ini mengingat, ya, mengingat selalu akan Yesus. Siapa Yesus di sini? Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu dari orang-orang berdosa. Kita lihat, ya, orang-orang berdosa inilah yang menyalibkan Yesus. Kita lihat Ibrani 12 ayat 3. Ya, Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin. Amin. Ini dia, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Orang seringkali lemah dan putus asa itu kenapa, Bapak Ibu? Karena masih suka menanggung beban dan dosa, ya. Dia masih suka memikul beban dan dosa. Yang kedua, saudaraku, dia ini matanya tidak tertuju kepada Yesus, tapi tertuju kepada masalahnya. Dan yang ketiga, kenapa dia menjadi lemah dan putus asa? Karena dia tidak ingat akan kebaikan yang Tuhan berikan saat Yesus mati di kayu salib. Dia lupa dengan segala kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya orang itu menjadi lemah dan putus asa, ya. Di hari ini saya berdoa supaya kita jangan ada yang lemah dan putus asa, ya. Apapun masalahmu, tetap maju terus. Orang tidak setia, engkau tetap setia kepada Tuhan. Orang tidak taat beribadah, engkau tetap taat beribadah kepada Tuhan, ya. Karena sebentar lagi akan tiba saatnya Tuhan ingat akan hidupmu, Tuhan ingat akan segala penderitaan yang kau alami, dan Tuhan mulai bangkit dan bertindak memberi engkau pertolongan. Katakan amin, ya. Oke. Jadi ingat, engkau mengalami masalah apapun itu hanya sementara. Bilang sementara. Amin, ya. Haleluya. Oke. Nah, kita lihat hasil yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia siap. Siap apa, saudaraku?
dia siap mengikuti perlombaan iman ya dengan tekun yang diwajibkan baginya. Namanya wajib itu harus, mau tidak mau harus, siap tidak siap harus ya. Setuju tidak setuju harus. Ya namanya wajib itu hukumnya harus Bapak Ibu. Harus itu wajib. Ya, kita lihat ya. Ibrani 12 ayat 1. Ya, Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang agak naik Pak John. Oh, diwajibkan. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Amin ya, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Siapa yang mewajibkan ini? Adalah Tuhan Yesus sendiri ya. Jadi kita sudah bahas tema kita sepanjang tahun 2025 ini. Kita ada dalam perlombaan iman. Dan ini wajib kita ikuti ya. Tujuannya apa? Endingnya itu kalau di garis finish kita akan mendapatkan mahkota abadi. Amin ya Bapak Ibu. Jadi orang percaya yang taat pada firman dia siap mengikuti perlombaan iman ya. Jadi kita semua ini saling menyemangati satu dengan yang lain ya supaya jangan ada yang tertinggal. Semua kita berlari sampai di garis finish baru kita mendapatkan mahkota abadi ya sebagai reward, sebagai hadiah. Oke, ini yang pertama. Kita lihat yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tahu. Dia tahu apa, saudaraku? Dia tahu bahwa Yesus memimpin dia dalam iman. Dan imannya itu kepada kesempurnaan. Kita lihat ya, Ibrani 12 ayat yang kedua. Ya, Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah, kanan tahta Allah. Amin. Nah, kalau saudara mau lihat Yesus yang sejati, Yesus yang benar itu seperti apa? Ini dia di sini ya. Perhatikan ayat ini berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yesus yang mana ini, saudara? Karena banyak sekali nama Yesus. Di Filipina ada nama Yesus. Tapi di sana Yesus-Yesus yang di Filipina itu masih jadi perampok ada, penjudi ada, ya, pezina ada, ya Bapak Ibu. Dan Yesus-Yesus itu mereka ada di penjara. Tapi Yesus yang kita sembah hari ini sebagai Tuhan dan Raja, nah Alkitab menyebutkan jelas di sini ya. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yesus yang mana? Pertama, Yesus yang memimpin kita dalam iman. Nah ini Yesus yang benar ada di sini. Yesus yang sejati ya. Yang kedua, Yesus yang benar itu yang mana, saudaraku? Dikatakan ya, saudaraku, yang mengabaikan kehinaan, ya, yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita. Amin, saudaraku ya. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Ini Yesus yang sejati di sini. Dan yang ketiga, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Itu Yesus yang benar ya. Oke. Baik, saudara sekalian. Ini. Oke, sebentar ya. Saya percaya bahwa Tuhan ingin kita memahami rahasia ini, ya. Supaya jangan engkau menjadi lemah dan putus asa, ya. Menjadi kecewa lagi. Engkau punya Yesus yang luar biasa. Suamimu tidak mengasihimu, tidak apa-apa, ya. Yesus tetap mengasihimu, jangan kecewa. Istrimu tidak mengasihimu, tidak apa-apa. Yesus tetap mengasihimu, jangan kecewa ya. Tetap percaya, ada pengharapan dalam Yesus. Amin ya. Oke, yang ketiga yang terakhir, dan nanti Ibu Andri akan berdoa buat kita semua. Oke, yang ketiga ini dia.
Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tahu. Dia tahu apa, saudaraku? Dia tahu tujuannya, saudaraku, supaya dia tidak menjadi lemah dan putus asa. Kalau orang sudah jadi lemah dan putus asa, Bapak Ibu, itu hilang sudah harapannya. Ya, dia tidak akan menerima apa yang Tuhan siapkan, yang Tuhan janjikan bagi dia. Ya, oke, kita lihat ayatnya dulu dalam Ibrani 12 ayat yang ketiga. Iya, Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin. Amin ya, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Itu dia. Jadi semua kita, apapun yang terjadi, situasi, keadaan, keuangan, ekonomi, bisnis, pekerjaan, rumah tangga, siapapun dia, saudaraku, tidak akan membuat kita menjadi lemah dan putus asa. Amin ya. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita ini sudah menanggalkan semua beban dan dosa. Ya. Karena kita ini matanya tertuju kepada Yesus. Karena yang ketiga, kita ini selalu ingat akan kebaikan Tuhan ya dalam hidup kita. Tuhan berkati kita semua Bapak Ibu ya. Tetap semangat dan kita akan berdoa dulu. Silakan Ibu Andri Marantika. Ya, nanti saya kirim. Nanti saya kirim ya. Ya, khusus untuk semua yang hadir pagi ini. Baik, terima kasih Pak John. Bapak Ibu semuanya yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita. Kita teguhkan firman yang telah kita dengar di pagi hari ini. Terima kasih Bapak.